Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Dr. Erlina. Dok, seberapa bahayanya kondisi lingkungan yang tertutup dan aktivitas rutin yang harus dilakukan di sekolah tentara walaupun protokol kesehatan sudah sangat ketat? Iya, jadi tadi barangkali saya sudah sampaikan juga bahwa harus dilakukan juga pembatasan jumlah orang dalam satu ruangan yang memungkinkan jarak mereka itu terjaga minimal 1 meter, kalau perlu 2 meter begitu ya. Apalagi ruangannya tertutup, ya kita tidak tahu, bisa jadi kan dikatakan kalau orang bersin atau batuk itu kan ada aerosol ya. Aerosol itu artinya virusnya bisa juga ke udara walaupun dalam jumlah yang sedikit. Nah, kalau ruangnya tertutup, sirkulasi udara tidak baik, barangkali ini saya belum bisa memastikan, tapi ini bisa saja terjadi. Oleh sebab itu sekali lagi jarak harus dipastikan lebih dari 1 meter dan dalam satu ruangan jangan terlalu banyak orang berkumpul. Baik, Bang Daniel. Ini kan ribuan ya? Betul, Dokter Erlina, ribuan ini. Bang Daniel setelah mendengarkan penjelasan dari Dokter Erlina ini mungkin tidak itu dilakukan meskipun saat ini sudah protokol COVID diketatkan oleh pihak sekolah. Sebenarnya apa yang disampaikan Dokter Erlina tadi sepenuhnya benar ya. Bahkan upaya-upaya protokol kesehatan itu sudah dilakukan ya. Jadi dalam kegiatan satu ruang saja, karena saya mengalami mendampingi Pak Prabowo di beberapa kali kegiatan bersama dengan Akademi Militer, kemudian Akademi Angkatan Laut, itu jarak mereka hampir lebih dari 1 meter dalam satu ruangan. Itu pertama ya. Tadi disebutkan oleh Dr. Herlina ketika makan, protokol kesehatan ketika makan juga mereka diatur sedemikian rupa. Termasuk tadi ketika mau melibatkan kegiatan dengan orang luar, tadi seperti saya contoh itu Pak Prabowo ingin menyampaikan ceramah, maka seluruh peserta Akademi Militer itu biasanya dites. Nah, memang ini yang selalu disarankan oleh Pak Prabowo dan diminta Pak Prabowo, dan Kemhan sekarang sedang mempersiapkan sejak awal. Apa itu? Sesering mungkin dilakukannya tes swab. Kenapa? Karena perwira militer, prajurit militer, mereka kan yang sedang latihan tidak bisa berhenti latihannya karena ada tanggung jawab di situ. Jadi yang dilakukan ya mengetatkan protokol kesehatan, itu pertama. Kemudian kedua, yang bertugas di lapangan misalnya, mereka banyak berinteraksi dengan masyarakat, apalagi yang di rumah sakit darurat dan sebagainya. Nah, jadi salah satu kunci yang ingin terus didorong itu adalah sesering mungkin melakukan tes swab. Tadi seperti pesan dari Dr. Herlina, memang di militer sekarang sadar betul bahwasannya rapid itu tidak seakurat swab tentunya. Dia hanya seperti early warning system lah begitu. Yang paling penting itu adalah swab, karena banyak sekali misalnya personal militer yang ketika di rapid dia dinyatakan reaktif, tapi kemudian ketika di swab dia negatif. Itu banyak yang begitu. Tapi rapid ya kita anggap membantu sebagai early warning system. Tapi lebih banyak yang ingin didorong agar masif itu adalah swab sesering mungkin untuk memastikan para prajurit, para perwira itu bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, kemudian kedua tadi, protokol kesehatan mau tidak mau seperti saran Dr. Herlina tadi ya makin diperketat. Sudah sangat ketat ya, sekarang makin diperketat, kira-kira begitu. Iya, Dr. Erlina, seberapa bahayanya penularan bisa terjadi ketika ada perpinjaman barang, misalkan pulpen, kemudian kursi tempat duduk, meja? Ya, pakai kursi yang sama atau pakai pulpen yang sama itu nggak masalah, karena virus dari pulpen atau dari kursi nggak bisa masuk ke dalam tubuh. Yang jadi perantaranya kan adalah tangan. Jadi tangan kita menyentuh pulpen yang sama atau kursi yang sama, dan kemudian tangan yang tercemar itu kemudian menyentuh mata, hidung atau mulut. Nah, inilah yang salah satu penularan secara tidak langsung melalui tangan ya. Jadi
nggak masalah pakai tas yang sama, tetapi satu, benda-benda mati itu dibersihkan dengan desinfektan, kemudian tangan kita juga harus dicuci setiap menyentuh barang-barang yang disentuh juga oleh banyak orang. Itu satu hal. Kedua, saya ingin sampaikan lagi ke Pak Daniel, ini mumpung ketemu Pak Daniel, dan Pak Daniel kan bisa langsung bicara dengan Pak Prabowo ya, bahwa kalau ada kegiatan seperti itu tadi, apalagi dikatakan prajurit TNI, prawira TNI itu banyak membantu masyarakat dalam upaya menanggulangi COVID. Artinya mereka mungkin terpapar ya, mungkin. Oleh sebab itu kalau mereka diundang kembali ke suatu pelatihan, harusnya mau tidak mau itu mereka di screening dengan swab tadi, sehingga tahu ada yang sakit, ada yang tidak. Ini saya menduga, tapi saya kan tidak tahu ya, karena saya tidak terlalu mengerti prosesnya. Saya menduga pada saat para calon perwira ini dikumpulkan, dan kebetulan sebagian itu adalah individu-individu yang menolong masyarakat selama ini, mungkin juga sudah terpapar, dan karena mereka itu kesehatannya prima, kemudian menularkan kepada teman-temannya. Dokter Erlina, demikian. Karena padanya kan mengatakan, ya. Ada juga penjelasan dari Kasat. Ya, silakan pesan Dok. saya. Ya, satu lagi pesan saya, ini kan rapid test sudah semua, hampir sebagian besar ahli mengatakan jangan dipakai untuk diagnosis dan screening. Tetapi oke lah, sekarang rapid test banyak beredar karena sudah dibeli banyak. Oke, silakan dihabiskan, tapi kalau sudah habis jangan dibeli lagi. Lebih baik untuk pemeriksaan PCR dan swab. Baik Dok, ini Dok. Pesan untuk Pak Prabowo, tolong disampaikan Pak Daniel. Oke, Kasat menjelaskan secara tegas bahwa 90% ini OTG. Menurut Anda perlakuannya seperti apa agar proses penyembuhan terhadap OTG ini bisa lebih cepat, Dokter Erlina? Dokter Erlina, baik. Mendengar suara kami secara jelas, Dokter Erlina? Baik. Bang Daniel, silakan ditanggapi Bang, mengenai perlakuan untuk proses penyembuhan terhadap 90% OTG ini. Iya, itu tadi ya, yang 90% yang OTG itu ya tentu tadi, ini kan agak beruntungnya karena adalah para perwira yang bisa mudah dideteksi, sehingga mereka bisa tetap berkumpul di satu tempat, sehingga mereka tidak berkegiatan lagi di luar, di karantina langsung di tempat di mana mereka biasa beraktivitas. Seperti tadi kan kalau perhatikan pesannya Pak Kasat, bahkan mereka-mereka yang sudah dinyatakan positif diminta oleh Pak Kasat kalau nanti dinyatakan negatif bersedia tidak diambil darahnya untuk terapi plasma dan sebagainya. Ya tentu itu adalah upaya ya. Bahkan dalam kondisi sulit saja para perwira prajurit TNI tetap berusaha bisa berkontribusi buat Merah Putih, buat bangsa dan negara. Mudah-mudahan saja bagi TNI terutama yang di Skapa ada hikmahnya, kemudian teman-teman di sana bisa terus berkontribusi buat kepentingan bangsa dan negara, bahkan misalnya bisa berkontribusi untuk penyembuhan masyarakat umum nantinya. Baik, terima kasih Bang Daniel Anzar Simanjuntak dan juga Dr. Erlina untuk informasinya kepada Kabar Petang. Terima kasih. Pemirsa, Munaslup Partai Berkarya yang dilakukan hari ini dibubarkan oleh Dewan Muda Partai Berkarya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.